Ada seorang ulama, dia diajak adu argumentasi, debat. Kemudian apa? Si ulama ini mengatakan, ya udah, saya yang salah. Akhirnya pulang, muridnya tidak terima kepada gurunya. Wahai guru, kenapa kamu ngomong bahwa kamu yang salah? Padahal kamu ini benar. Apa jawab gurunya? Gak apa-apa. Kalau saya ngotot benar, nanti yang terjadi apa? Yang terjadi perpecahan. Yang terjadi apa? Permusuhan. Padahal kita sudah terjalin lama. Sehingga mengaku salah demi untuk maslahat itu lebih utama daripada kita ngotot benar tapi yang terjadi apa? Banyak mudorot. Nih, yang orang kadang-kadang kurang pertimbangan. Jadi nggak mesti kalau benar harus ngotot, itu nggak mesti. Kata Nabi, barang siapa yang mengalah walaupun dia merasa benar, maka Allah akan sediakan istana-istana bagi orang-orang tersebut. Nah, akhir-akhir ini krisis. Orang kadang-kadang sudah salah, ngotot, ingin kelihatan benar, bawa-bawa dalil. Itu pernah Sayyidina Ali ditanya, apa dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak merasa berdosa. Orang-orang yang mencari alasan, mencari dalil argumentasi untuk membenarkan kesalahannya itu lebih salah, mencari dalilnya itu lebih dosa daripada kesalahannya itu sendiri. Sebab apa? Sudah dosa, dia mencari alasan untuk membenarkan dosa-dosanya. Jadi kalau benci, jangan bawa-bawa agama. Sebab apa? Ini sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad orang yang paling benar, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang bijaksana. Ada orang datang dengan berbagai macam kekurangannya, Nabi Muhammad kasih dakwah dengan tahapan-tahapan, tidak lantas serta-merta langsung vonis, langsung hakim. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat. Kemudian kata Nabi, maukah kau amalkan ketika aku berikan nasihat? Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah beri nasihat, aku berikan nasihat kepadamu, kalau engkau ingin melakukan sesuatu, maka pertimbangkan dulu, baik apa buruk, maslahat apa mudarat, untung apa rugi. Ini yang seharusnya setiap kita kalau mau berbuat, pertimbangkan maslahat sama mudaratnya. Kalau memang lebih banyak mudaratnya, ya jangan. Kalau memang tidak menguntungkan kita, ya jangan. Kalau memang salah, ya jangan. Ini semua harusnya jadi bahan pertimbangan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu ikut-ikutan tanpa dengan banyak pertimbangan yang matang. Nah, akal yang sehat, pola pikir yang sehat itu pasti menghasilkan apa? Hasil-hasil yang bagus, hasil-hasil yang baik. Ada orang yang punya pola pikir negatif, lihat orang tuh salah terus. Ini kita lihat orang nggak ada baiknya, salah terus. Ini apa yang salahnya? Orangnya apa pola pikirnya? Pola pikirnya negatif. Karena Nabi Isa alaihissalam dengan murid-muridnya, Nabi Isa diajak murid-muridnya, bersama murid-muridnya, ada bangkai anjing. Kemudian muridnya bilang, waduh bau sekali. Muridnya yang satu bilang, jijik. Yang satu lagi bilang najis. Tapi ternyata Nabi Isa berbeda. Kata Nabi Isa, lihat giginya putih. Ternyata pikiran orang positif itu, pikiran positif, melihat sesuatu ada sisi positifnya yang dilihat. Lah kita dalam bergaul juga harus ada yang melihat sisi. Masa iya orang jelek semua? Masa orang negatif semua? Negatifnya urusan dia, tetapi yang kita lihat harusnya sisi positifnya. Ini positif, pola pikir yang positif. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Kalau kita misalnya menjelek-jelekan, itu kan kita yang rugi. Kita untungnya apa? Nah, jadi itu semua harusnya jadi bahan pertimbangan buat kita.
pola pikir itu menjadi penting. Nah, setiap kita sama, bukan orang suci, banyak salahnya. Ini kita semua pasti banyak salahnya, banyak dosanya. Tetapi tentu kita bukan malaikat raqib atid yang suka nulis-nulis kesalahan orang. Kita nggak ditugaskan untuk itu, mencari-cari kesalahan orang. Itu biar tugasnya malaikat saja, kita jangan ikut-ikutan. Nah, tugas kita adalah menebarkan kebaikan bagi setiap orang. Nah, kalau kita semua orang-orang yang salah, dan memang kita pasti banyak salahnya, berarti kita semua punya kedudukan yang sama. Itu yang disebutkan dalam hadis, an-nasu min Adam wa Adamu min turab. Semua manusia berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Berarti tidak ada kasta-kastaan. Semua orang punya kedudukan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Arab, tidak Ajam, tidak Cina, tidak turunan manapun. Semua turunan manusia berasal dari turunan Adam, tidak ada yang lebih. Punya kedudukan yang sama. Dan Adam berasal dari tanah. Berarti semua orang berasal dari tanah. Ada nggak yang beda? Ada. Semua adalah pribumi. Mau turunan Cina ya pribumi, turunan Arab ya pribumi, turunan Jawa ya pribumi. Semuanya kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bertakwa.